Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua hari ini? Bapa berdoa kiranya perlindungan, kasih, dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kalian semua. Haleluya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Bapak berharap kalian semua tetap semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak mau sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan, kalian terlebih dahulu memuji, menyembah Tuhan dan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan susunan yang sudah Bapak buat di Google Classroom. Jika kalian sudah memuji Tuhan dan kalian sudah berdoa, barulah kalian melanjutkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang Bapak sampaikan dalam video ini. Haleluya. Bapak juga mau mengingatkan buat kalian semua supaya menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan hari ini, karena nanti Bapak akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan, dan setelah kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan, kalian dapat mengirimkan tugas kalian ke Google Classroom, oke? Haleluya. Baiklah anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen dengan judul atau tema kehidupan orang yang sudah bertobat. Adapun bacaan firman Tuhan hari ini Bapak ambil dari Kitab Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk oleh roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan oleh firman Tuhan yang baru kita baca ini, bahwa pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk oleh roh jahat, sehingga perempuan ini menderita sakit sampai membuat bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri dengan tegak. Dan firman Tuhan mengatakan ketika Yesus melihat perempuan itu, Yesus memanggilnya dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Haleluya. Sungguh ajaib apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus tersebut. Coba bayangkan wanita ini sudah 18 tahun menderita penyakit. Itu artinya sudah tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan wanita ini. Wanita ini sudah tidak punya harapan lagi untuk disembuhkan. Tetapi penyakitnya tersebut telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dalam sekejap atau dalam seketika itu juga. Sungguh luar biasa, wanita ini telah dibebaskan dari kuasa iblis dan ia juga telah disembuhkan dari sakit penyakitnya. Yesus dapat melakukan itu semua karena Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah disembuhkan, setelah dipulihkan, Alkitab mengatakan bahwa setelah disembuhkan dari penyakitnya, wanita ini berdiri dan memuliakan Allah. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang telah dibebaskan dari kuasa iblis, ketika seseorang telah diselamatkan oleh Tuhan,
kehidupan orang tersebut haruslah senantiasa memuliakan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan, hidup kita harus kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Dan supaya kita dapat memuliakan Tuhan, kita harus memiliki hubungan yang baik dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang benar dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya akan memberikan kuasa buat kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Lalu caranya bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan? Di sini Bapak akan menyampaikan beberapa hal yang dapat kalian lakukan untuk membangun hubungan yang benar dan hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Haleluya. Hal yang pertama yang dapat kalian lakukan untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah melalui doa, ya. Kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan yaitu dengan cara melalui doa. Haleluya. Doa adalah cara kita berbicara kepada Tuhan, sekaligus juga cara kita mendengarkan apa yang menjadi keinginan atau kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, melalui doa kita dapat memuji Tuhan. Di dalam doa yang kita naikkan, yang kita panjatkan kepada Tuhan, kita dapat mengungkapkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Ya. Lalu hal yang kedua yang dapat kita lakukan di dalam doa, melalui doa kita dapat mengakui kebesaran Tuhan. Jadi melalui doa kita bisa mengagungkan Tuhan karena kebesarannya, karena keajaibannya, karena kemahakuasaannya. Kita bisa naikkan rasa pengagungan kita itu kepada Tuhan melalui doa. Dan hal yang ketiga yang dapat kita lakukan di dalam doa adalah melalui doa kita dapat mengucapkan pengakuan dosa. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita ini sudah menjadi anak-anak Tuhan, namun di dalam kehidupan kita juga bisa jatuh dalam dosa. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, kita dapat mengakuinya di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan kepada Tuhan dan minta Tuhan memampukan kita untuk meninggalkan segala dosa yang sudah kita lakukan. Haleluya. Dan hal yang keempat yang dapat kita lakukan melalui doa adalah melalui doa kita dapat menyampaikan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pastilah setiap kita memiliki kerinduan atau keinginan di dalam hidup ini. Apapun kerinduanmu, apapun keinginanmu, kalian dapat menyampaikannya. Kalian dapat memintanya kepada Tuhan, sebab Tuhan Allah yang kita sembah, Dia bukan hanya Tuhan yang jauh, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang menjadi Bapa kita. Artinya apa? Dia ada Tuhan yang mau mendengar setiap seruan doa kita, permintaan kita, ya, dan Dia mengetahui apa yang terbaik buat kehidupan kita. Anak-anakku dikasih Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan ini mengatakan jika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberi, ya. Dan Dia akan memberikan sesuai dengan apa yang kebutuhan yang kita butuhkan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11 berkata demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang mencari batu, yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi
pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya kepadanya. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mengetahui bahwa kita bisa menyampaikan permintaan kita, permohonan kita kepada Tuhan, dan Tuhan tahu Dia akan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus mau memulai pelayanannya di dunia ini, Dia memulainya dengan doa dan puasa. Selama melayani, mengajar, dan mengadakan mujizat, Tuhan Yesus selalu punya waktu untuk berdoa. Tuhan Yesus juga mengecam orang yang berdoa tetapi untuk memamerkan diri, seperti yang tertulis dalam kitab Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8, ya, yang bunyinya demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Haleluya. Tuhan Yesus mengajarkan cara berdoa yang benar. Doa yang benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah, yang pertama adalah sebelum berdoa kita harus berdamai terlebih dahulu dengan sesama kita. Yang artinya sebelum berdoa kepada Tuhan, ketika kita masih menyimpan kesalahan atau sakit hati atau dendam terhadap orang lain, kita harus terlebih dahulu mau mengampuninya. Jangan berdoa tetapi hati kita masih benci, masih kesal, atau dendam kepada seseorang. Dan hal yang kedua, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa yang benar adalah kalau kita mau berdoa, sebaiknya masuk ke kamar dan menutup pintu. Artinya doa kita hanya kita tujukan kepada Tuhan, bukan untuk kita tunjukkan atau kita pamerkan kepada orang lain atau manusia. Orang yang berdoa dengan berteriak dan berdiri di jalan-jalan adalah orang yang sombong, dan Tuhan tidak mau mendengar doanya. Tuhan berkenan kepada orang yang berdoa dengan merendahkan diri di hadapannya. Haleluya. Tuhan Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Dalam doa itu terdapat pengakuan atas kuasa Tuhan. Di dalam doa itu ada pujian kepada Allah yang Maha Besar. Di dalam doa Bapa kami itu juga ada permohonan akan kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Permohonan pengampunan dosa dan perlindungan dari pencobaan iblis. Orang Kristen harus belajar berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi orang Kristen bertanggung jawab untuk mendoakan orang lain yang belum diselamatkan, untuk bangsa dan negara, untuk pekerjaan Tuhan di dunia dan penggenapan kehendak Tuhan di bumi. Doa yang kita panjatkan untuk kepentingan orang lain, untuk bangsa dan negara, untuk pelayanan disebut doa syafaat. Haleluya. Inilah cara hidup yang dapat dilakukan oleh orang yang sudah bertobat. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang dapat kalian lakukan untuk membangun hubungan dengan Tuhan adalah dengan cara
membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan. Orang yang sudah bertobat akan mempunyai kerinduan untuk membaca Alkitab. Sebab dari Alkitab ia dapat mengenal Allah dan memahami kasih-Nya. Dari Alkitab ia mengenal kebenaran. Dari Alkitab ia belajar hidup sebagai orang yang telah ditebus. Dengan setia membaca firman Tuhan setiap hari akan menjadikan iman kita dari hari ke hari akan mengalami pertumbuhan. Sebaliknya, jika kita malas untuk membaca firman Tuhan, maka iman kita tidak akan bertumbuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebagaimana tubuh jasmani kita setiap hari memerlukan makanan supaya sehat, demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Setiap harinya membutuhkan makanan supaya iman kita dapat bertumbuh dan menjadi sehat. Makanan rohani kita dapatkan hanya melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari setiap hari kita membaca firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Amin. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, membaca Alkitab adalah salah satu cara hidup yang ada pada orang yang sudah bertobat. Untuk mencintai Alkitabmu, kamu harus mulai membacanya saat ini juga. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga yang dapat kalian lakukan untuk membangun hubungan yang dengan Tuhan adalah dengan cara bersekutu. Kehidupan orang yang sudah bertobat adalah bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Bersekutu dengan Tuhan secara pribadi dapat dilakukan melalui doa dan membaca Alkitab secara pribadi. Sedangkan bersekutu dengan sesama dapat dilakukan melalui doa bersama, beribadah bersama, atau mempelajari Alkitab secara bersama-sama. Bersekutu sangat penting agar kita dapat saling mendoakan, ya, saling menghibur, saling menguatkan, saling menasehati. Jika ada orang lain yang mengalami kesusahan, orang Kristen biasanya berkumpul untuk memberi penghiburan. Dengan bersekutu kamu belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi berbagi kasih bahkan harta kepada orang lain. Bersekutu adalah cara hidup orang Kristen, sebab semua orang Kristen adalah anggota tubuh Kristus. Dengan tugas dan kelebihan masing-masing, kita bisa saling melengkapi. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Tuhan akan memberi kita kekuatan dan menolong kita melawan dosa-dosa kita. Namun menjadi orang Kristen bukan berarti kita benar-benar bebas dari dosa. Kadang-kadang masih ada godaan dalam hidup kita, seperti iri hati, berbohong, marah, tidak patuh kepada orang tua, menyontek pada saat ulangan, dan sebagainya. Kita harus membuang godaan-godaan itu dari hidup kita. Kita dapat melakukan itu semua jika kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita bisa berdoa dan membaca firman-Nya. Haleluya, haleluya, amin. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak akan memberikan beberapa soal. Bapak minta kalian tulis soal ini di buku tulis kalian. Dan setelah kalian mengerjakannya, kalian dapat mengirimnya ke Google Classroom. Oke, haleluya. Bapak akan bacakan soal nomor 1. Kalian tulis di buku tulis kalian. Wanita yang disembuhkan oleh Tuhan sudah menderita penyakit selama ... tahun. Haleluya. Berapa tahun tadi wanita yang disembuhkan oleh Tuhan, yang dibebaskan oleh Tuhan dari kuasa iblis, ya, dan penyakitnya sudah berapa tahun, ya? Sekarang soal nomor 2.
Sebutkan 3 cara untuk membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Sebutkan 3 ya, cara kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita makin hari makin dekat, iman kita makin bertumbuh dalam Tuhan, kita makin tahu rencana Tuhan dalam hidup kita semakin tahu kehendak Tuhan di dalam hidup kita, ya. Sebutkan 3 cara untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Sekarang soal nomor 3. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah doa ... Ya, namanya doa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Ya, sekarang soal nomor 4. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ketika kita mau berdoa, ya? Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ketika kita mau berdoa, tetapi kita masih menyimpan kesalahan atau sakit hati atau dendam kepada orang lain? Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan doa kita, ya? Sekarang nomor 5. Tuhan membenci doa orang yang ... Jadi ada orang berdoa tetapi Tuhan tidak berkenan atas doanya itu karena dia berdoanya dengan cara yang salah. Itu Tuhan membenci doa orang yang ... ya. Doa orang yang bagaimana yang dibenci oleh Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oke, haleluya. Bapak mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Sampai berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen berikutnya. Haleluya, haleluya, amin.